Ya, oke. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, hari ini kita akan membahas pertemuan kita, melanjutkan yang kemarin, ya. Yaitu kalau kemarin kita sudah belajar tentang konstruk, ini juga masih mengenai konstruk, tapi bedanya adalah konstruk dengan menggunakan parameter inputan ya. Nanti akan saya variasi dengan menggunakan perulangan ya. Jadi nanti kita akan lebih bervariasi, tidak monoton gitu ya, cuma bahas satu topik ini. Tetapi nanti akan saya variasi sehingga ini bisa akan menimbulkan rasa ingin tahu saudara-saudara ini ya. Jadi yang menimbulkan rasa ingin tahu. Ya. Nah, nanti akan saya coba share, kemudian nanti saya akan coba bertanya kepada ketua dan wakil gitu ya, untuk yang sudah saya share apa kelihatan atau tidak ya. Materinya nanti akan saya upload ya, biasanya di sini ya, coba saya share. Jadi Anda bisa lihat ya. Bentar. Sudah bisa kelihatan, Desa? Halo, cek. Kelihatan, Desa? Kelihatan, Pak. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Nanti blognya di sini ya, akan saya muat di blog sini, atau nanti Anda temukan di Siakat gitu ya. Jadi Anda bisa masuk ke Siakat Anda. siakat.com.ac.id. Nah, nanti materinya ada di sana. Nah, oke, jadi ini mempermudah saudara nanti ketika Anda ingin membuat latihan ya, nanti bisa masuk di sini. Ya, oke, ini saya close. Nah, kita langsung saja, ini sudah saya download supaya tidak berat ke streamingnya ya. Ini langsung saja meneruskan materi yang kemarin, saya masuk ke PPT ya. Oh, ini. Ya. Oke. Kelihatan Desa ya? Ini ya. PPT-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Oke, masih saya akan coba mulai dari inisiasi kelas ya, sedikit ya. Seperti biasa ketika Anda menciptakan kelas ini tidak boleh beda dengan nanti nama apa namanya? Nama objeknya gitu ya. Karena nanti kelas ini instan kelasnya ini akan terpanggil selalu di posisi kelas gitu ya. Di posisi kelas, kemudian ada di codingnya dia, kelas ini. Kelas ini maksudnya kelas coding ini ya. Dan akan terpanggil nanti ketika Anda memanggil nama package yang lebih besar ya. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan, kita fokus ke konstruknya yang dengan menggunakan parameter. Nah, nanti hubungannya dengan package ini ya, masih ya. Jadi sintak untuk indikasi bahwa kode yang dimiliki dari sebuah package nanti adalah ada package deklarasi, ada package import deklarasi ini untuk melakukan import package ya. Yang masih Viko mungkin belum mati itu mic-nya, bisa dimatikan ya. Nah, mungkin ini yang ini kita agak lewati ya, karena kita langsung nanti lihat latihan, mungkin kok ini bahasanya kok lebih sulit Pak gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Saya ini kan kemarin sudah minggu kemarin ya, saya coba cepat. Ini ada kelas enkapsulasi ya, ini jelas Java yang object oriented sekali ya. Nah, ini nanti akan kita juga lakukan membuat kelas dan subclass ya, menggunakan extend ya. Ada kelas child, kelas parent dan sebagainya ya. Ini tipe-tipe kelas ya di dalam Java ya. Kemudian
Nah, ini seperti biasa, Anda selalu memanggil import Java itu ya. Ini strukturnya ketika Anda nanti membuat kelas begitu. Ini struktur konstruknya seperti ini ya, untuk apa namanya? Memanggil kelas. Nah, kemudian ada subclass, dia mendefinisikan metode yang bertanda serupa ke metode dalam superclass. Ya. Tanda sebuah metode, informasi ditemukan dalam definisi metode bagian atas. Kemudian nanti ada return type, nama metode, daftar parameter pada metode, gitu ya. Namun berbeda dengan metode kalau kita melakukan overloading ya. Oke. Ini superclassnya saya lewati dulu, belum sampai sini. Saya coba untuk sebentar. Ini kelas abstrak, saya coba lewati. Oke, saya coba masuk ke sini. Struktur di ini saya lompat-lompat ya, apa namanya, PPT-nya ya, sehingga yang nanti kita untuk latihan kita aja ya. Nanti kalau saya bacakan semua kan tidak pas gitu ya. Karena akan saya lebih banyakkan ke dalam prakteknya gitu, daripada cuma teorinya. Nah, mengapa ini adalah list kategori list di Java ini? Agar ini tidak ambigu tujuannya ya, menunjukkan pada objek yang meminta metode yang bersifat non statik, kemudian menunjuk pada konstruktor lain. Nah, contohnya agar tidak ambigu itu seperti ini. This data, data. Nanti ini kita juga pakai. Karena ini biasa sering dipanggilnya itu kalau tidak nanti kalau sama dia nggak mau misalnya di pemrograman Java ya. Karena objek oriented tidak menciptakan istilahnya tipe data yang sama dipanggil gitu, tapi diturunkan biasanya begitu. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan objek yang meminta metode non statik, gitu ya. Dan list, demo, integer, void method. Ya. Nah, ini akan kita praktekkan saja langsung ya. Ini enggak. Ya. Oke, ini sudah lanjut ya. Ini langsung kita masuk ke ini aja yang lebih saya sederhanakan gitu ya. Ini akan saya sederhanakan, jadi pembicaraan kita konstruk menggunakan parameter dan inputan akan saya coba kombinasi dengan model perulangan ya. Nah, oke, saya coba masuk langsung ke teman-teman, bisa menyiapkan BlueJay-nya sih ya. Oke, saya share. Kelihatan? Sudah? Kelihatan? Halo? Desa atau wakilnya? Kusuma? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, untuk yang pertama, kemarin masih ingat dengan konstruktor tanpa parameter, ini mungkin saya ulang sedikit. Ya, ini sudah saya siapkan tadi. Ini minggu yang lalu, ya, ini untuk minggu yang lalu. Konstruktor tanpa parameter, ini kalau saya klik, nanti ini seperti biasa dikasih nama Anda. Nah, ketika kita ngomongin tentang konstruktor tanpa parameter, ingat dari sifat dari konstruktor itu mirip dengan kelas ya. Jadi dia seolah-olah mirip dengan kelas. Tapi fungsi dan tujuannya seperti apa? Ya, kemarin masih harus Anda ingat lagi teorinya ya. Nah, di sini ketika saya membuat konstruktor tanpa parameter, nanti hasilnya, outputnya ini adalah sebuah output yang fix seperti ini. Dan tidak dapat kita ubah-ubah. Karena nilainya adalah fix, sudah kita buat di sini, kita tentukan. Ya, karena tidak memiliki parameter tertentu, makanya dia tidak bisa memanggil sebuah nilai. Ya.
Konstruktor ini tidak bisa manggil sebuah nilai, cuma hanya manggil outputannya ini. Ini seperti mirip fungsi echo gitu ya, itu. Nah, saudara, nanti ketika ini kita eksekusi ya berarti yang muncul cuma print out ini aja ya. Dan itu tidak bisa kita ubah sama sekali, tidak bisa. Ketika ini sudah jadi tidak bisa. Kalau mau rubah di sini di codingnya ya. Nah, kadang ketika kita membuat program kan tidak mungkin suruh merubah codingnya kan tidak mungkin. Kalau sudah di package dalam satu aplikasi begitu ya, dalam bentuk exe atau jar dan sebagainya, kan nggak bisa. Maka program yang kita buat adalah supaya bisa diinputkan. Ada program inputan gitu ya, program inputan yang bisa kita interaksi dengan komputernya. Oke, ini minggu yang lalu ya, ini saya tinggal. Ini kalau saya eksekusi seperti apa Pak? Masih ingat? Tinggal di klik kanan, void main ya. Ini saya ulang, pelan-pelan aja ya. Ini klik kanan, tinggal di void. Ya. Kemudian ini, saya oke. Ya. Hasilnya muncul nggak? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Mbak. Kelihatan jelas. Ya. Ya. Jadi yang ini konstruktor akan memanggil ya nilai fix ini kan kita nggak bisa rubah-rubah. Ya. Nggak bisa diisi nilai juga nggak bisa. Diisi sebuah nilai juga nggak bisa begitu. Nah, untuk itu nanti kita akan membuat bagaimana ini bisa berinteraksi. Kalau gini kan kita nggak bisa lakukan interaksi apapun ya. Jadi program ini tidak menarik ya, begitu. Karena kita tidak bisa melakukan interaksi. Ya. Tetapi ini bisa dipelajari dan ini ada gunanya begitu. Ya. Bukan ini itu berarti konstruktor tanpa parameter nggak ada gunanya Pak. Bukan ya, bukan seperti itu ya. Penggunaannya ini di berbagai kondisi tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas yang ini. Konstruktor dengan menggunakan parameter. Tetapi saya tadi bilang kepada saudara untuk lebih menarik ya, sehingga nanti ada perulangannya di sini. Nah, langkahnya adalah kalau kita ingin membuat konstruktor kita itu berjalan, ya, ada inputan yang masuk, ada yang bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Maka kita akan membuat perulangannya dulu. Ini dari langkah 2 ini. Baru nanti yang kedua membuat ini. Jadi kalau ditanya langkahnya yang mana dulu Pak? Yang ini. Yang perulangan dulu. Kita membuatnya yang perulangan baru ke konstruktornya. Ya. Nah, ingat baik-baik cara membuatnya seperti ini ya. Ini kelas. Ya, kalau Anda mau perulangan bikinnya gimana Pak? Ya dari sini. Kelas. Tapi ini saya tidak bisa membuat perulangan bernama nama kelas dengan nama perulangan, tidak boleh ya. Nanti akan tabrak ini, akan error. Ya. Jadi membuatnya yang lain, misalkan apa? Perulangan 2. Nah, gitu. Ini bahasanya Java ya. Karena ini pemrograman mobil. Kemarin kalau kita menggunakan Android Studio banyak teman-teman yang kesulitan. Banyak teman-teman yang keberatan ya, komputernya nggak bisa jalan gitu ya. Tetapi kita ditolong dengan uji ini sehingga nanti program-program bisa berjalan. Ya. Toh sama ya isinya ya, di Android Studio juga Java isinya dan Kotlin. Ya. Tapi kalau yang BJ ada Java, ada Stride ya, bahasa pemrogramannya. Oke, nanti tinggal pilih kelas ini. Kemudian di OK. Nah, contohnya ini cara bikin kelasnya ya. Jadi nanti ketika ini saya klik, ini sebenarnya ada nama akan menjadi coding. Nah, seperti ini yang saya maksud. Di kelas dalam bentuk fisik ini kalau di BlueJ itu tergambarkan, sedangkan di bahasa pemrograman Java yang lain itu tidak. Makanya ini BlueJ sangat membantu Anda untuk memahami posisi kelas dan posisi package ya secara lebih mudah. Ya, tetapi yang ini saya tinggal ya. Ini nanti tinggal ini dihapus. Ya.
Ini saya close, ini saya delete supaya tidak mengganggu kita. Nah, oke, ini perulangannya sudah saya buat. Nah, seperti yang ada di teori tadi, ini selalu ikut ya. Karena itu header selalu ikut ya. Kalau di Java itu, kalau di bahasa Java dia selalu ikut, di bahasa C juga ikut, di semua bahasa pemrograman juga ada itu kan. Cuma beda-beda ya cara panggilnya ya. Karena header itu selalu mengikuti bahasa pemrograman, tetapi selalu ada. Ya. Di bahasa pemrograman apapun, header selalu ada, tetapi penulisannya tidak selalu import.java.io, enggak ya. Jangan samakan semuanya. Karena kita belajar Java, berarti ini kita butuh header Java gitu. Kalau kita di bahasa C, ya kita butuh headernya C. Misalkan apa? Include gitu ya. Studio gitu ya, include IOStream gitu ya, dan sebagainya itu. Itu kalau di bahasa C. Kalau ini Java ya import java.io ya, input output ya. Ini adalah fungsinya memasukkan data atau menampilkan data nantinya. Kemudian ada kelas publik ya, ini namanya perulangan sama dengan nama saya yang ada di sini ini. Kelihatan ya, perulangan. Jadi ini selalu sama nih. Nama kelas ini kalau saudara-saudara ini ganti ya. Kalau ini Anda ganti, dia yang ikut ganti nih. Ya. Berarti ini kita ada di kelas perulangan di konstruk, namanya konstruknya adalah namanya konstruktor no parameter. Begitu. Paham ya? Jadi ini kita di konstruktor no parameter tapi kelasnya kelas perulangan. Seperti Anda saat ini kan ada di rumah ya. Anda itu berarti berada di package. Rumahmu itu package ya. Tapi kalau Anda sekarang di sebuah ruangan, di kamar atau di ruang tamu, itu berarti kelas. Pahami ya? Paham ya, saudara ya? Gampang ya? Ditangkapnya gampang ya? Halo, cek? Paham, saudara? Oke. Nah, ini ada public class perulangan, kemudian ada public static ya. String ya. Public static string karena nanti dia akan membaca beberapa string gitu ya. Dan kita harus menyediakan nanti kalau ada misalkan kita membuat namamu siapa, umurmu berapa ya, itu kan menggunakan string ya. Jadi harus dibuat di sini. Stringnya ada di sini. Ini nanti kelas terbuka ya dengan tipe-tipe data string. Kemudian ada integer, kita butuh integer. Ya. Variabel nama dengan tipe data integer ya. Kemudian ada string, ya, variabel nama untuk tipe data string, ini panggilan dari sebenarnya dari public class ini ya. Jadi kita sediakan tempatnya. Kemudian ada boolean. Masih ingat boolean itu apa ya? Ada yang tahu, saudara? Boolean? Ada? Yang tahu? Booleannya apa? Tipe data yang hanya memiliki dua nilai saja. Ya, dua nilai saja ya, yaitu True and false. like ya, true or false, 0 or 1, begitu ya. Jadi isinya hanya itu, boolean. Booleannya selesai kemudian di false. Ini adalah variabel nama tipe data boolean menggunakan opsi false. Kemudian ada while, selesai. Ini kita menggunakan perulangannya dengan while. Ini perulangannya posisinya di while. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan blok coding lain, yaitu dengan blok try and catch. Jadi ini ada pasangan. Ketika kita bermain di Java, untuk mengambil sebuah karakter, biasanya begitu. Ya, fungsinya pasti biasanya menggunakan try ini. Dan catch. Paham? Ini blok ya. Seperti kurung buka, kurung tutup. Ini ada kurung, selalu sepasang gitu ya. Jadi ini blocking.
Nah, ini kita lakukan try catch. Try catch. Try-nya apa? Karakter. Ini mau nyocokkan ini. Jadi program akan kita membuat error handling pada program Java ini. Try ya, karakter system.in read, ini berarti sistem in, berarti ini adalah inputan. Ya. Jika nanti yang diinputkan adalah bernilai X ya, atau bernilai tertentu, maka nah ini if karakter dibicara dari 0, karakter kemudian n slash n, ingat ya, slash n slash i slash d dan sebagainya, itu persen itu harus diingat ya. Ini berarti nanti ada hasilnya adalah new line dengan membandingkan karakter. Kemudian setelah itu kalau dia ini if ya karakternya kurang dari lebih kecil dan sama dengan 0, maka karakternya dianggap selesai. Ya. Else jika benar lanjut if karakter R, ini berarti menjalankan sebuah sekuen. Ini adalah proses. Ya. Kemudian string, ya. Ini kurang 10 menit lagi. Ya. Saya coba cepat ya. Ini akan mengeksekusi jika ada kesalahan. Jadi catch-nya try catch. Kemudian menunjukkan output kesalahan kita. Jika selesai berarti itu benar. Ya. Nah, kemudian return ini hasil kembalian keluar dari stringnya ya. Nah, ini saya coba akan close. Kemudian kita masuk ke konstruktor parameter perulangannya. Oke. Ya. Ya, ini seperti biasa import Java util ya. Kelas konstruktor parameter input perulangan, ini nama konstruktor, nama kelas ya. Ada suara gangguan enggak ya masuk ya? Coba cek Tessa. Ada di Iya, Pak. Pak. Ada suara gangguan di tempat saya enggak? Masih bisa dengar enggak? Masih bisa dengar. Ya, soalnya di sini lagi bangun rumahnya ini. Nah, ini saya cepatkan. Import Java util scanner ya. Ini mau ngambil nilai ya kalau kita mau scan. Kelasnya seperti nama kelas ini. Kemudian string nama ya, integer umur. Nah, nanti kita ini tujuannya adalah untuk mengambil scanner ya, supaya nanti muncul namamu siapa, umurmu berapa gitu ya. Nah, baru nanti kita hitung. Gitu. Nah, itu biar untuk bisa menangkap apa parameter yang nanti akan kita masukkan ini maksudnya. Sistem.out masukkan namamu, siapa dan sebagainya itu. Nah, konstruktor parameternya akan yang tadi seperti yang ada di PPT, konstruktor parameter sama dengan input konstruktor parameter perulangan. Kemudian coba kita cari, pasti ada try catch lagi di sini untuk scanner ya, untuk ini membandingkan untuk mengecek program bisa masuk benar atau tidak ya. Oke. Jadi nanti dia akan programnya ngecek dulu ini yang diinput oleh manusia ini benar atau salah gitu ya. Oke. Kemudian nanti kalau sudah benar, dia akan kasih tanda terima kasih atau coba lagi atau ada kesalahan data. Gitu. Coba kita akan tekan ya. Coba saya compile dulu. Kompilasi. Ini tidak ada sintak error ya di sini ya. Tidak ada sintak error. Bisa terlihat, Tessa? Bisa terlihat? Bisa. Bisa terlihat? Ya. Tidak ada sintak error. Pastikan itu tidak ada sintak yang error. Pastikan ya. Perulangannya ini juga kita klik. Kita lihat. Coba kita compile. Ya, tidak ada yang error di sini. Kelasnya tidak ada yang error ya. Nah, setelah itu kita keluar. Nah, ini bisa kita cek di sini. Nah, coba kita tunggu hasilnya. Nah, ini bisa seperti ini. Maka Anda masukkan nama, misalkan di sini adalah nama saya sendiri.
Maka lihat baik-baik brackets ya. Saya menginputkan di sini string ini. Maka dia akan memunculkan umurnya. Ya. Menurut saya misalkan 35. Nah, nama Daniel Heri umur 35. Mau coba lagi, misalkan saya tekan yes. Berikut adalah nama dengan parameter. Namanya misalkan saya kasih 44 ya, coba ya. Nah, maka dia akan melakukan kesalahan karena tidak cocok dengan yang dimasukkan. Ya, maka di sini akan menunjukkan inputan kita yang salah. Inputannya salah, mismatch, tidak sama dengan apa yang seharusnya diinputkan. Nah, nanti kalau seperti ini biasanya kita butuh error handling, kita akan memanggil nama ini lagi, nama error handling. Saya coba terus dulu. Jadi perulangannya digunakan untuk apa? Ketika yes, no-nya tadi ini perulangannya coba lagi. Jadi perulangannya digunakan untuk memanggil, nah ini supaya bisa berulang ya. Kalau ini sudah saya input benar, maka ya atau tidak. Nah ini perulangan. Jadi sistem perulangannya seperti itu. Oh ini sudah betul dimasukkan, mau coba lagi enggak gitu ya. Atau seperti ketika masuk kita ngambil uang di bank pakai ATM, mau narik lagi enggak, tarik tunai lagi enggak, mau ambil uang lagi enggak, atau memberikan transaksi lain lagi enggak, seperti itu ya. Cara kerjanya. Sampai di sini kira-kira jelas, saudara-saudara? Sudah jelas ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mungkin hari ini. Yes, Pak. Nanti yang masih bekerja gitu ya, yang bekerja bisa melihat di tayangan kita, bisa kita bergabung di tayangan YouTube gitu ya. Oke, nanti tidak ketinggalan materi, nggak apa-apa kerja gitu ya, karena memang tugas gitu ya. Oke, sudah stop share screen-nya. Nah, oke, saudara. Demikian untuk kuliah kita hari ini. Ya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Ya. Ini jangan lupa untuk persiapan untuk UAS kita ya, yang terakhir. Ya. Baik, Pak. Teman-teman bisa menjawab seperti yang kita hendaki, seperti latihan-latihan yang sudah kita jalani bersama. Nah, ini Bu Ketua ada yang disampaikan? Bu Wakil ada yang disampaikan? Kelas online selanjutnya akan kita rencanakan ya. Kemudian nanti kita akan sama-sama untuk kelas online ya, dengan jam UAS-nya. Oke, saya cukupkan sekian untuk kuliahnya kita. Ya. Kelas kita atau pembicaraan kita selanjutnya. Itu ya, saudara ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat pagi. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.